Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Kali ini kita sudah bertemu dengan PPKM yang sudah diperpanjang lagi. Mungkin jiwa-jiwa travel kalian sudah mulai kayak ingin berlibur pastinya, karena di sini Yuki juga kangen banget dengan apa itu liburan. Yuki juga ingin menelusuri tempat-tempat yang untuk saat ini sih memang lebih ke wisata alam, karena lebih bisa merefresh otak kita, ya nggak sih? Seperti contohnya pegunungan, pantai, dan juga air terjun. Namun seperti yang kita tahu, kita sudah berada di hari Kamis yang dimana ada konten horor, yaitu Yukita Horor. Dari tempat-tempat tersebut kita akan menyambungkan dengan kisah-kisah horor di dalamnya. Namun dari tempat tersebut, mana yang akan kita bahas pada malam kali ini? Kita akan membahas dari air terjun. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horor. Hari ini Yuki mau ngebahas tentang air terjun yang paling mistis yang ada di Indonesia. Objek wisata berupa air terjun memang mampu menghipnotis siapapun yang ada di dekatnya. Indahnya aliran air yang begitu deras, jernih, dan menenangkan dengan dikelilingi pepohonan besar yang asri menjadi alasan banyak orang untuk mendatangi objek wisata tersebut. Namun, selain menjadi objek wisata, ada beberapa orang yang menganggap bahwa air terjun menjadi tempat yang sangat amat keramat. Hal ini dikarenakan di balik air terjun yang indah katanya memiliki cerita atau legenda mistis yang ada di baliknya. Jadi langsung saja kita ke air terjun yang pertama, adalah air terjun Sedudo, Nganjuk. Yang pertama adalah air terjun cantik yang ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di balik kecantikannya, air terjun Sedudo ini diyakini memiliki legenda mistis. Menurut cerita warga sekitar, air terjun ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, merupakan tirta suci yang dialirkan dari Kayangan. Katanya, warga kerajaan zaman dahulu sering membilas tubuh mereka agar mereka menjadi awet muda dan diberikan berkah keselamatan. Selain dipercaya air terjun ini bisa membuat awet muda, air terjun yang satu ini digunakan tempat untuk pencucian pusaka dan arca di hari-hari tertentu menurut penanggalan Jawa. Banyak kolektor keris yang datang untuk menggelar ritual dan juga momen malam satu suro. Fakta lain dari air terjun ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nganjuk mengatakan bahwa banyak pejabat negara dan pejabat provinsi yang datang dan mandi di bawah air terjun kala tengah malam. Selain bulan Suro, pada malam Jumat Legi juga banyak pengunjung yang datang dan mandi di sana. Pulangnya mereka membawa air Sedudo. Pada zaman kerajaan Islam, Sedudo dikenal sebagai kawasan pertapaan Ki Ageng Ngaliman, penyebar agama Islam di wilayah Nganjuk. Karena itu, dalam perkembangannya, setiap bulan Suro selalu diadakan ritual mandi Sedudo atau siraman Sedudo yang diawali prosesi tarian oleh 6 penari berambut panjang yang masih perawan alias dalam keadaan suci. Apakah kalian pernah mendengarkan kisah dari air terjun Sedudo ini? Tulis di kolom komentar. Next. Selanjutnya ada air terjun Matayangu, Sumba Tengah. Air terjun yang berada di Nusa Tenggara Timur ini dikenal sebagai air terjun yang memiliki pesona yang sangat indah. Karena airnya yang sangat jernih dan lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan membuat surga tersembunyi ini diminati oleh banyak pengunjungnya. Tapi nggak cuman cantik saja, air terjun ini juga mempunyai legenda mistis yang diturunkan turun-temurun oleh warga setempat.
Salah satunya adalah adanya keyakinan bahwa air terjun ini adalah tempat singgah roh manusia sebelum mencapai langit. Selain menjadi tempat singgah roh para leluhur, menurut warga setempat air terjun yang memiliki kedalaman lebih dari 500 meter ini dilindungi oleh sosok gurita raksasa yang misterius. Kepercayaan itu diperkuat karena ada seseorang penduduk yang mengaku melihat gurita besar yang sedang berjemur di bebatuan. Selain itu, mereka juga percaya bahwa di dalam gua yang menjadi sumber keluarnya air terdapat makam kuno yang menyimpan barang-barang bersejarah. Jujur, aku baru ini mendengar tentang misteri gurita raksasa tersebut. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan kisahnya? Tulis di kolom komentar. Next, kita ke air terjun selanjutnya adalah air terjun Madakaripura, Probolinggo. Air terjun yang berada di Probolinggo, Jawa Timur ini diyakini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Salah satunya adalah legenda tentang munculnya harimau putih di sekitaran air terjun tersebut. Menurut cerita, sosok harimau itu adalah perwujudan gaib dari Patih Gajah Mada, yaitu Kiai Dodo Putih. Keberadaannya di sekitar air terjun Madakaripura disebut-sebut sebagai penjaga. Katanya, kemunculan sosok harimau putih itu kerap kali di beberapa titik di sekitaran air terjun di setiap tahunnya. Namun, setelah air terjun itu sering didatangi oleh banyak pengunjung, sosok harimau itu mulai jarang terlihat lagi. Mitos lainnya juga mengatakan kalau berkunjung ke sini harus sedikit berhati-hati. Karena bila wisatawan mempunyai niat yang tidak baik, maka niat yang tidak baik itu akan membawa malapetaka bagi wisatawan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika wisatawan mempunyai niat yang baik, maka wisatawan akan mendapatkan kebaikan dari hati yang bersih tersebut. Mitos terakhir juga mengatakan wisatawan harus pulang sebelum jam 2 siang. Warga sekitar pun percaya jika lebih dari jam 2 siang, maka hujan akan terjadi secara tiba-tiba. Hujan ini membuat debit air naik, sehingga membahayakan wisatawan bila masih berada di kawasan tersebut. Apakah kalian pernah berada di sana pada pukul lebih dari jam 2 siang? Tulis di kolom komentar. Next, kita ke air terjun selanjutnya adalah air terjun Ngelirip, Tuban. Air terjun mistis selanjutnya ada di Desa Mulyo Agung, Kabupaten Tuban yang berjarak 35 km dari pusat kota Tuban. Menurut warga sekitar, air terjun ini penuh sekali dengan misteri. Dikarenakan katanya kalau ada pasangan yang datang ke air terjun ini pasti akan kandas hubungannya kurang dari 40 hari. Menurut legenda, kutukan itu datang dari putri Ngelirip yang ada di zaman dulu yang memadukan hubungan asmaranya dengan sang kekasih, pemuda desa yang bernama Joko Lelono. Namun karena ada ketidaksetujuan dari keluarga sang putri, pemuda itu dibunuh. Kemudian putri Ngelirip yang mengetahui kabar buruk itu kabur dan mengasingkan diri ke gua yang ada di balik air terjun. Sampai saat ini sosok sang putri konon katanya sering terlihat oleh para pengunjung air terjun Ngelirip. Mereka mengatakan katanya melihat wanita cantik memakai pakaian kerajaan sedang membatik atau sedang mengambil air. Namun ada legenda lain lagi yang ceritanya sedikit terbalik dari cerita tersebut. Penduduk lokal sekitar air terjun Ngelirip menceritakan bahwa legenda Ngelirip berawal dari pertemuan salah satu adipati Tuban di zaman sebelum kerajaan Majapahit. Kala itu, sang adipati terpesona melihat kecantikan perawan desa, anak dari tokoh sakti di desa tersebut. Gadis tersebut akhirnya dipinang dan dijadikan istri kesekian dari adipati.
Meski menjadi istri Adipati, ia tidak mau dan tidak tertarik dibawa ke pendopo Kadipaten sebagai seorang putri kerajaan. Karena sang gadis tersebut juga memiliki kekasih dari rakyat jelata. Tapi hubungan asmara ini ditentang orang tuanya, baik dari ibunya maupun ayahnya sang Adipati. Sang gadis minggat dari rumah setelah mengetahui kekasihnya yang konon bernama Joko Lelono tewas dibunuh prajurit Kadipaten atas perintah ayahnya. Dari dua legenda tersebut, legenda mana yang kalian percaya? Tulis di kolom komentar. Next. Air terjun selanjutnya adalah air terjun Gending Asmoro, Semarang. Air terjun Gending Asmoro ini terletak di Desa Kalongan, Semarang, Jawa Tengah. Air terjun yang tersembunyi karena berada di tengah hutan bambu ini tak hanya menyuguhkan pesona alam yang cantik, tetapi juga bertabur dengan cerita mistisnya. Dari namanya Gending Asmoro, ada cerita mistis di belakangnya karena berkaitan erat dengan gamelan gaib yang ada di sekitaran air terjun itu. Mitosnya, pada zaman dahulu kala, para warga yang ingin membuat pertunjukan wayang akan meminjam gamelan gaib lewat ritual khusus. Dan pada esok harinya, seperangkat alat gamelan akan muncul di sekitaran air terjun itu. Gak cuman itu saja, suara gamelan ditabuh juga kerap kali terdengar di waktu-waktu tertentu. Menurut cerita rakyat, peristiwa pinjam gamelan gaib ini terakhir terjadi di tahun 1915. Wow, cukup lama sekali itu ya. Tapi apakah kalian pernah mendengarkan kisah tersebut? Tulis di kolom komentar. Itulah dia kisah-kisah dari air terjun Indonesia yang mungkin kalian belum pernah mendengarkannya. Atau mungkin kalian sudah pernah mendengarkan kisah-kisah dari air terjun tersebut. Tulis di kolom komentar. Dari kisah air terjun tersebut, menurut kalian air terjun mana yang paling mistis? Tulis di kolom komentar. Atau dari video malam kali ini, kalian memiliki salah satu air terjun yang belum kita bahas? Tulis di kolom komentar. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yuki Tak Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar teman kalian bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk kalian yang mau request konten video horor selanjutnya, kalian bisa langsung kirimkan email di yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.